Halo Sobat Cakra, saat ini kita akan melakukan pemrosesan data point cloud dari alat SATLab SL6 SLAM RTK. Nah, untuk pemrosesan kali ini kita lakukan di SATLeader. Langkah pertama yaitu kita membuka terlebih dahulu software SATLeader-nya. Kemudian kita lakukan create new project, di mana project name sendiri itu diisi sesuai kebutuhan kalian. Kemudian kita mulai select point cloud yang sudah diakuisisi. Dan di OK. Kemudian selanjutnya yaitu SLAM processing. Klik pada toolbar SLAM, kemudian klik SLAM processing, dan muncul jendela SLAM processing. Nah, SLAM processing sendiri ini ada dua metode, yaitu menggunakan external GNSS dan juga menggunakan build RTCM. Nah, untuk metode external GNSS, pada solution methodnya kita pilih PPK, kemudian pilih external GNSS. Kemudian masukkan data GNSS kita. Klik OK. Kemudian setting koordinat sistemnya, klik apply dan klik start. Tunggu hingga SLAM processing selesai. Metode yang kedua yaitu SLAM processing with RTCM. Pada jendela SLAM processing, kita memilih solution metodenya PPK built-in RTCM. Kemudian setting koordinat. Lalu start. Dan tunggu hingga SLAM processing selesai. Selanjutnya yaitu melakukan classify. Classify class ini ada 3 kelas, yaitu classify class, classify noise, classify ground, dan juga classify middle ground. Checklistnya disesuaikan dengan kebutuhannya, apakah mau sampai classify ground atau hanya cukup classify noise. Kemudian di setiap parameter classify itu ada parameternya sendiri, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian untuk melakukan running classify, klik run, lalu pilih point cloud-nya, kemudian OK. Tunggu hingga classify selesai. Selanjutnya yaitu point cloud clipping. Point cloud clipping ini berfungsi untuk memotong point cloud supaya sesuai dengan area yang dibutuhkan saat pemrosesan saja. Jadi area-area yang tidak dilakukan pemrosesan atau di luar area observasi maka bisa dilakukan pemotongan. Untuk klip sendiri ada di toolbar tools, kemudian klik polygon selection. Nah, untuk tampilannya bisa diubah ke top view, kemudian kita atur boundaries yang mau dilakukan clipping. Lalu bisa pilih cut unselected point yang menghasilkan poin yang tidak terselect atau terseleksi itu akan menghilang. Kemudian lakukan export cutting ke dalam directory kalian. Untuk mempermudah agar file satu dengan file lain tidak tercampur, maka setiap melakukan pemrosesan, buatlah folder baru. Kemudian dinamai tiap tipe pemrosesan itu. Karena kali ini yaitu clip atau pemotongan citra, jadi kita membuat folder clip.
kemudian klik OK. Bagaimana dengan noise yang berada di dalam gedung atau di luar area gedung yang mana kita tidak bisa melakukan clipping, yaitu dengan membuat area tersebut atau objek tersebut ke dalam classify noise. Nah, untuk classify noise sendiri itu bisa dilakukan secara manual dengan cara kita bisa mengeklik bagian view, kemudian masuk ke vertical section, kemudian kita tarik boundaries objek yang terlihat noise, kita buffer, jaraknya disesuaikan, kemudian kita pilih polygon classification, pilih inisial kategori kelasnya, kemudian pilih target kategorinya mau ditargetkan ke kelas mana. Dalam hal ini kita targetkan ke kelas noise, kemudian lakukan digitasi pada point cloud yang merupakan noise. Lakukan secara berulang hingga semua noise yang ada di area kerja telah terklasifikasi menjadi noise. Dalam classify noise ini, kita bisa mengatur perspektif view kita, yaitu bisa dari atas, dari samping, maupun dari bawah, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita bisa melakukan pengukuran tinggi, yaitu kita bisa melakukan vertical section untuk melihat objek secara vertikal. Kemudian pilih objek yang akan diukur tingginya, disesuaikan jarak buffernya. Kita bisa sesuaikan perspektif view kita.
Kemudian untuk mengukur tinggi bisa klik tools, kemudian klik height dan ukur tinggi point cloud dari atas hingga bawah. Maka akan tertampil jarak tinggi dari objek yang kita ukur. Selain melakukan pengukuran ketinggian, kita juga bisa melakukan pengukuran area, yaitu dengan mengeklik toolbar view, kemudian klik area. Kemudian sesuaikan boundary objek yang akan kita ukur areanya. Maka akan otomatis terukur berapa luas area tersebut. Selanjutnya yaitu pembuatan dam. Dalam hal ini kita akan membuat DTM, yaitu dari point cloud yang sudah kita klasifikasikan. Maka dilakukan ekstraksi ground. Kemudian pada menu terrain kita melakukan generate dam. Kemudian kita pilih point cloud yang sudah kita classify dan kita klik. Kemudian kita pilih kelas dari point cloud-nya untuk di generate dam. Kemudian kita pilih export file, direktorinya di sebelah mana. Saya sarankan untuk membuat folder baru di direktori yang berbeda. Kemudian klik OK. Untuk bisa melihat dam-nya, kita bisa mengimportkan hasil dam tersebut. Di klik kanan layar raster, kemudian import file, kemudian pilih file hasil build dam sebelumnya. Selain melakukan build dam, kita juga bisa melakukan build contour. Untuk generate contour sendiri, kita bisa mengeklik menu terrain, kemudian pilih generate contour lines. Pilih point cloud yang akan kita lakukan generate contour, sesuaikan juga parameternya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pilih file directory yang akan dilakukan export kontur. Selanjutnya pilih OK. Tunggu hingga proses kontur selesai. Untuk melihat hasil kontur, kita bisa melakukan import file hasil kontur tadi. Di bagian vektor, klik kanan, kemudian import file. Maka hasil kontur bisa tertampilkan di layar. Selanjutnya yaitu di software SatLeader ini kita bisa melakukan pembuatan 3D-GS, yaitu modeling view dengan berbagai perspektif navigation. Untuk memulai proses 3D-GS, kita bisa mengeklik toolbar 3D-GS, kemudian klik bagian modeling. Kita tunggu hingga proses 3D-GS selesai. Berikut merupakan tutorial SatLeader dari kami. Terima kasih.